Halo, perkenalkan, saya Stefania Angelina Tatini, guru dari SMA Swasta Reformasi Plus. Kali ini, saya bersama ketiga rekan guru hebat saya akan melakukan proses coaching untuk supervisi akademik. Berikut teman-teman hebat saya. Saya Rahel Wagosina dari SMA Negeri 1 Balauring. Saya Emilia Labaona dari SMP Negeri 1 Omesuri. Saya Ismaila Akadir dari SMK Negeri 1 Buyasuri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat sore Bu Emil, apa kabar? Selamat sore Bu Rahel. Kabar saya baik. Ibu Rahel apa kabar? Ya, kabar saya juga baik Bu Emil. Baik Bu Emil, kita mulai? Baik Ibu, kita mulai. Ya, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal perbincangan kita, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Emil. Yang pertama, saya ingin kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu Emil, pada coaching hari ini, coach dan coachee yang akan saya amati dan saya nilai adalah apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum dalam proses coachingnya. Kemudian bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Kemudian Bu Emil jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coachingnya ya. Prinsip-prinsip coaching itu apa saja? Bu Emil sudah tahu. Yang pertama kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Oke. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Ibu Emil adalah kompetensi apa yang Ibu Emil kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, adapun kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif, dan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, baik Bu Emil. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu Emil kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik itu Ibu, kompetensi mendengarkan secara aktif dan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot untuk coach saya Ibu. Oke, baik Bu Emil. Kemudian pertanyaan yang terakhir, kira-kira indikator mana yang Ibu Emil inginkan dalam coaching kali ini? Saya ingin mengembangkan, saya ingin membiarkan coach saya menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya sehingga dia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri terkait pemecahan masalah, Bu. Oke, baik Bu Emil, saya pikir sudah jelas ya. Kita akhiri dulu kegiatan pra-observasi kita. Saya berikan kesempatan kepada Ibu Emil sebagai coach dan coachee untuk melakukan coaching. Terima kasih Bu Emil untuk kesempatan dan waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Oke, baik. Selamat sore Pak Ismail. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah tentunya sehat. Sebalik Ibu bagaimana kabarnya juga Ibu? Puji Tuhan, saya juga sehat Pak. Tadi siang ya Pak, katanya Bapak ingin di coaching ya, ingin berbagi. Kira-kira apa yang ingin Bapak diskusikan bersama saya sore ini, Pak?
Ya, baik, terima kasih Ibu Emil. Memang kebetulan saya ini mau sedikit coaching berbagi pada Ibu eh, berkaitan dengan proses pembelajaran saya di sekolah, saya tentunya untuk Bapak Ibu guru. Pada dasarnya saya lihat selama ini dan saat ini juga masih banyak Bapak Ibu guru yang proses pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional atau juga menggunakan metode ceramah. Ya, Padahal kita lihat kondisi kita sekarang ini kan sudah begitu maju dengan berbagai macam teknologi IT modern sekarang ini sudah begitu canggih tentunya. Maka kita menggunakan model pembelajaran juga harus sedikit berubah. Proses pembelajarannya harus bervariatif, tapi saya lihat Bapak Ibu guru yang selama ini menggunakan ini kurang variatif begitu. baik Pak. Jadi hal poin utama yang ingin kita diskusikan sore ini adalah bahwa eh, rekan-rekan guru di sekolahnya Bapak itu masih menggunakan metode ceramah atau metode Ya, konvensional, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif begitu ya Pak, betul? ya betul, kurang bervariatif. Media pembelajaran yang biasa mereka gunakan masih model lama begitu Ibu. Baik Pak, ya. Eh, Kira-kira nih Pak, Ya. Bapak ajak saya berdiskusi, kita ngobrol-ngobrol. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan, apa yang Bapak harapkan dari hasilnya seperti apa dari perbincangan kita sore ini, Pak? Untuk perbincangan kita pada sore hari ini di coaching kita kali ini agar saya ingin ada perubahan di sekolah saya khususnya untuk proses penyampaian materi pembelajaran itu sendiri, Ibu. Jadi yang Bapak harapkan adalah adanya perubahan pembelajaran, begitu? Iya, iya, betul-betul, Ibu. Kira-kira perubahan yang Bapak inginkan eh, dari percakapan kita itu seperti apa, Pak? Untuk perubahan yang saya inginkan dari Bapak Ibu guru itu sendiri menggunakan metode atau model pembelajaran itu harusnya bervariatif Ya, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi atau mengikuti zaman IT sekarang lah ya, berupa kuisis atau dan lainnya begitu Ibu. baik, Pak. Jadi yang Bapak harapkan itu sistem pembelajarannya menggunakan metode yang bervariatif, Betul. yang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi, misalnya Quizizz dan aplikasi-aplikasi online lainnya, begitu ya, Pak? Iya, 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 betul. Baik, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa pembelajaran menggunakan model atau media pembelajaran itu Ya, adalah perubahan yang Bapak inginkan. Bapak anggap itu ideal di sekolah Bapak. iya, iya. Kira-kira di sekolahnya Bapak penerapan model variatif ini ada di level berapa Pak? Jika dikisarkan dari level 1 sampai 10, Bapak di angka berapa? Sekolahnya Bapak di angka berapa? Untuk level ya, sepertinya masih rendah Bu. Saya masih kalau di angka 10, saya masih di pertengahan, di angka 5. Karena saya menganggap bahwa di sekolah saya juga masih ada Bapak Ibu senior begitu. Maka saya masih di angka level 5. Baik, Pak. Eh, oke, di level 5 ya, Pak. Nah, Di level 5 Ibu. ya, nah untuk
kondisi yang ada di level 5 ini, Ya, jika diterapkannya model pembelajaran bervariatif tadi, menggunakan kuisis dan sebagainya, kira-kira di level berapa Bapak harapkan peningkatannya sehingga terlihat adanya perubahan itu sendiri, Pak? dari level 5 5 itu, ya. kalau di sekitar kan bisa ada perubahan, ada tingkatan itu mungkin naik 2 digit, mungkin di angka 7, Ibu. Baik. Karena di situ masih ada juga banyak Bapak Ibu guru yang senior, juga butuh bimbingan untuk perubahan maksudnya. Baik. Berarti yang Bapak harapkan itu tuh dari 5 naik ke 7 ya, Pak? Naik ke 7, ya. Ya, tentunya ini membutuhkan usaha kan, Pak? Ya, tentunya. Eh, Kira-kira apa usaha Bapak sendiri untuk mencapai level 7 tersebut, Pak? Untuk mencapai naik tingkatkan ke level 7 ini juga saya juga masih berusaha untuk memikirkan ini apa rencananya, tindakan yang akan saya buat. Mungkin saya akan melakukan monitoring atau pendampingan individu secara face to face di setiap Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya. Begitu, Ibu. Oke, berarti Bapak akan melaksanakan pendampingan individu Pendampingan. Ya. ke rekan sejawat Ya. ya untuk mencapai perubahan tersebut. Itu usaha Ya. Bapak. Kira-kira masih ada strategi lain yang mungkin dapat Bapak terapkan selain melakukan pendampingan individu tadi, Pak? Mungkin saya akan berdiskusi ya, atau melakukan komunikasi ke level atas, ke pimpinan atau ke wakil kurikulum untuk bisa melakukan workshop atau IHT barangkali tentunya untuk bisa membantu saya untuk meningkatkan pembelajaran untuk Bapak Ibu guru tadi supaya lebih bervariatif lagi. Baik, Pak. Jadi selain mentoring, selain pendampingan tadi, Bapak juga bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk Ya. membantu Bapak dalam menyelenggarakan workshop atau IHT dan pelatihan, ya, Pak. Ya. Ya, karena Bapak sudah merencanakan hal yang demikian, kira-kira kapan Bapak bisa melaksanakan rencana tersebut, Pak? Saya akan merencanakan itu, mungkin saya lebih fokus ke pendampingan ya, atau monitor tadi ya, secara face to face ke Bapak Ibu guru. Karena kalau saya lakukan workshop atau IHT itu tentunya membutuh waktu, membutuh biaya, butuh diskusi yang begitu lama, mencari narasumber dan lain sebagainya. Jadi Baik. saya dalam waktu dekat ini Ya. saya tentunya akan melakukan monitoring terlebih dahulu. Oh, baik, Pak. Jadi karena in-house IHT dan pelatihan membutuhkan banyak perencanaan, banyak membutuhkan waktu yang lebih lama. Berarti dalam waktu Ya. dekat Bapak akan melakukan pendampingan ini. Pendampingan monitoring itu sendiri. Ya. Kira-kira dalam waktu dekat itu kapan, Pak? Dalam waktu dekat ini saya perkirakan itu mungkin minggu depan barangkali itu proses
pembelajaran itu sudah mulai berjalan, di situ kita akan melakukan pendekatan dan pendampingan untuk melakukan secara face to face tadi untuk meningkatkan pembelajaran. Baik, Pak. Dalam kegiatan pendampingan ini kira-kira nih Pak, Bapak butuh siapa untuk bantu Bapak dalam melakukan pendampingan ini, Pak? Ini adalah proses pembelajaran, maka sangat membutuhkan yang pertama itu Bapak Ibu guru tentunya untuk saling melakukan kolaborasi bersama itu dalam melakukan pendampingan itu. Oh, baik Pak, jadi Bapak akan bersama-sama berkolaborasi bersama Kolaborasi bersama rekan Bapak sejawat. Ibu guru, ya rekan Oh, baik. sejawat. Oke, baik Pak, luar biasa sekali Ya, ya. inisiatifnya Pak. Saya tanya lagi nih Pak, Ya, ya. kira-kira dari diskusi kita sore ini apa yang Bapak dapatkan? Dari hasil coaching kita ya pada sore hari ini saya dapatkan begitu gambaran yang luar biasa untuk bagaimana perubahan pada Bapak Ibu guru itu sendiri yang ada pada sekolah saya untuk bisa meningkatkan pembelajaran yang bervariatif tadi dengan melakukan kegiatan monitoring, kemudian dibuat juga dengan IHT atau workshop untuk meningkatkan pembelajaran pada Bapak Ibu guru itu sendiri. Baik, Pak, berarti puji Tuhan Bapak sudah menemukan gambaran terhadap tadi Bapak sampaikan tentang metode pembelajaran menggunakan metode ceramah itu, Bapak Ya. sudah menemukan cara untuk mengatasi hal tersebut ya Pak ya. Ya, ya, ya. Jadi semoga saya doakan Bapak sukses dalam melakukan pendampingan ini. Amin. Kemudian semoga di kali-kali berikutnya Bapak sudah bisa menyiapkan waktu untuk melakukan IHT, kemudian workshop dan pelatihan seperti yang sudah Bapak rencanakan ya Pak ya. Iya, ya. Tentunya saya akan berusaha apa yang kita sudah diskusikan ini tentunya akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya atau di kegiatan-kegiatan saya demi meningkatkan proses pembelajaran bervariatif kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya Ibu tentunya. Baik Pak ya. Mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita Pak. Ya, baik Ibu. Semoga Bapak bisa melakukan kegiatannya dengan lancar dan bisa berkolaborasi dengan rekan guru ya Pak. Selamat sore. Iya, selamat sore Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah berbagi pengalaman Koci pada sore hari ini. Selamat sore juga Ibu. Iya Pak. Selamat Pak. Ya. Halo Ibu Emil. Halo Ibu, selamat sore. Bagaimana perasaannya? Luar biasa lega Ibu. Tadi saya lihat Ibu Emil sudah melakukan coaching ya. Baik, sebelum berakhir kegiatan hari ini, saya sedikit buat pertanyaan pada sesi pasca observasi. Pertanyaannya masih terkait indikator pencapaian yang Ibu sampaikan di awal tadi, yang indikator yang ingin Ibu capai. Yang pertama, apa yang Ibu Emilia sudah lakukan di saat coaching
terkait indikator pencapaian yang Ibu Emil inginkan. Baik Ibu, pada coaching kali ini saya sudah melakukan sesuai alur Tirta, Bu. Saya sudah membuat tujuan, saya sudah menanyakan tujuan, saya juga sudah membantu mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab dari coach itu sendiri, sehingga coach bisa menyampaikan permasalahannya, lalu coach itu juga menemukan solusi atas permasalahan yang telah disampaikannya, Bu. Oke, luar biasa ya Ibu, Ibu Emil. Dari hasil observasi saya, Ibu dan Bapak Ismail melakukan coaching dengan baik. Alurnya pun sudah sesuai dengan alur Tirta. Juga saya melihat bahwa Ibu Emil sudah menggali potensi dan memberikan pertanyaan yang membuat Bapak Ismail lebih cepat untuk menemukan jalan keluarnya. Baik Bu Emil, ada satu pertanyaan terakhir yang saya perlu gali dari Ibu Emil, itu mengenai kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu Emil lakukan. Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin lebih memahami alur Tirta, sehingga kali berikutnya saya dapat menjalankan proses coaching saya dengan lebih baik lagi dan dengan lebih lancar lagi, Bu. Baik ya Ibu Emil, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Terima kasih, observasi hari ini sangat luar biasa. Kiranya dalam setiap aktivitas dan kegiatan-kegiatan coaching kita selanjutnya, Tuhan selalu memberkati. Baik, Ibu, Sekian. terima kasih Baik. ya, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Bu. Halo, perkenalkan, saya Stefania Angelina Tatini, guru dari SMA Swasta Reformasi Plus. Kali ini, saya bersama ketiga rekan guru hebat saya akan melakukan proses coaching untuk supervisi akademik. Berikut teman-teman hebat saya. Saya Rahel Wagosina dari SMA Negeri 1 Balauring. Saya Emilia Labaona dari SMP Negeri 1 Omesuri. Saya Ismaila Akadir dari SMK Negeri 1 Buyasuri. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Halo Bu Rahel, apa kabar? Halo Bu Emil, kabar baik. Bagaimana kabar Bu Emil juga? Kabar saya baik, Bu Rahel, puji Tuhan. Bu Rahel, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Saya siap, Bu Emil. Baik, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Baik. Ya, pada coaching kita hari ini saya akan mengamati coach dan coachee, kemudian saya juga akan menilai apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan berbobot kepada kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya.
Bu Rahel, jangan lupa juga nanti Bu Rahel harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach itu sendiri. Bu Rahel, ini pertanyaan pertama yang akan saya ajukan. Kompetensi apa yang akan Bu Rahel kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik, Bu Emil, pada coaching kali ini kompetensi yang akan saya kembangkan adalah ada 3 tentunya. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, lalu yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua, Bu Rahel. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, Bu? Baik, Bu. Dari 3 kompetensi tadi, kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif, kemudian satu lagi yaitu bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, Ibu, luar biasa. Kemudian yang terakhir, Bu Rahel, indikator mana saja yang ingin Ibu lakukan, indikator mana saja yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini, Bu? Ya, saat ini Bu, indikator yang saya inginkan adalah saya berharap coach dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Baik, demikian dulu ya Bu Rahel praobservasinya kita hari ini. Silakan Ibu Rahel melakukan coaching dengan coachingnya ya. Baik, terima kasih Bu Emil. Sama-sama juga Bu Rahel. Halo Bu Fani, apa kabar? Baik nih Bu Rahel. Apa kabar juga Bu? Kabar baik juga Bu Fani, puji Tuhan. Oh iya Bu Fani, saya dengar-dengar ada yang mau Ibu Fani ceritakan kepada saya. Betul begitu Bu Fani? Iya betul nih Ibu Rahel. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan ke Ibu Rahel. Tapi Ibu Rahel ada waktu tidak ya? Oke, baik Bu Fani. Saya punya waktu 5-20 menit, tapi tentu saja saya dengan terbuka ingin sekali mendengar cerita dari Ibu Fani. Kira-kira apa yang Ibu Fani mau ceritakan ke saya? Begini Bu Rahel. Ini teman-teman guru saya di sekolah. Saya memperhatikan ini kan sudah perubahan zaman, teknologi sudah di mana-mana, bahkan hampir sekolah juga sudah ada teknologi. Tapi dari tahun ke tahun itu proses belajar mengajar itu tidak ada perubahan, Bu. Penyampaian materi pembelajaran juga masih menggunakan model-model lama, model ceramah yang siswa hanya datang dan mendengarkan guru. Padahal kita tahu bersama bahwa perkembangan zaman dan juga pembelajaran itu harus berpihak kepada siswa, di mana siswa yang harus berperan aktif. Tapi kalau model-model lama yang masih ceramah itu akan tidak menggali potensi siswa. Jadi itu yang menjadi permasalahan Ibu. Rasanya pembelajaran juga tidak kreatif sama sekali di kelas. Oke, baik. Jadi dari apa yang Ibu Fani ceritakan, saya menggarisbawahi bahwa permasalahan yang Ibu Fani hadapi sekarang itu adalah Ibu Fani merasa bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan guru Bu Fani itu kurang bervariatif ya.
Ya, betul sekali, Bu. Juga dengan media pembelajaran juga masih belum digunakan, masih model lama. Textbook. Oke, baik. Oke. Jadi kurang bervariatif dan media pembelajarannya juga kurang efektif. Baik, Bu Fani, kira-kira dari percakapan kita saat ini, apa yang Ibu Fani harapkan atau yang mau Ibu Fani dapatkan dari percakapan kita? Saya berharap Ibu, setelah percakapan ini saya menemukan dan juga ada perubahan di sekolah, terlebih khusus proses pembelajaran di dalam kelas, Bu. Oke, baik. Jadi yang Ibu Fani harapkan adalah Ibu Fani ingin sekali adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu Fani dapatkan? Saya ingin adanya perubahan metode, model, pembelajaran yang variatif. Misalnya dalam pembelajaran itu guru menggunakan aplikasi-aplikasi seperti kuis dan lain sebagainya yang siswa. Oke, baik Bu Fani. Tadi Bu Fani menyampaikan pembelajaran atau metode yang variatif. Itu adalah suatu kondisi yang ideal, Bu ya. Ya, Nah, Ibu Fani, jika saya membuat interval dari 1 sampai 10, kira-kira nih ya, rekan-rekan Ibu Fani itu ada di level berapa? 1 sampai 10. Hmm, em, kalau dari 1 sampai 10 ya mungkin Ya. 5 Ibu. Saya berbicara 5 ini karena kebanyakan guru-guru di sekolah saya itu guru-guru yang tua, yang mana susah untuk menyesuaikan dengan teknologi. Mungkin itu, Ibu. Oh, ya 5 ya. Oke, di level 5. Nah, eh, karena sekarang berada di level 5 dan Ibu Fani merasa itu kurang. Ya, jadi ya betul ya. Jadi kira-kira Ibu Fani ingin saat ini rekan-rekan guru Ibu Fani itu mereka bisa di-upgrade sampai ke level berapa? Dari 5 ke berapa? Hmm. Selain memiliki guru tua di sekolah saya juga ada beberapa guru muda. Jadi mungkin Ya, ya. ah, bisa naik dari level 5 ke level 7 mungkin, Ibu. Oke, level 5 ke level 7. Oke. Nah, kalau Ibu Fani ingin seperti itu, kira-kira usaha apa yang Ibu Fani lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Hmm, sebenarnya saya juga masih memikirkan apa rencananya atau tindakannya seperti apa yang harus saya buat. Ah, tapi mungkin yang lebih mudah itu monitoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, secara bergantian begitu, Bu Rahel. Oke, baik. Berarti Ibu Fani memikirkan untuk melaksanakan mentoring atau pendampingan ya. Nah, kira-kira selain itu, adakah strategi yang lain yang Ibu Fani mungkin pernah terapkan di sekolah dan Ibu Fani merasa eh, rekan-rekan guru Ibu Fani itu nyaman dengan strategi tersebut? Hmm, kalau bukan dengan monitoring ya. Ah, mungkin saya harus mendekati atau mengkomunikasikan dengan kepala sekolah atau wakase kurikulum untuk kegiatan pelatihan dan workshop dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru dalam hal menggunakan media-media pembelajaran yang bervariasi. Tadi Ibu Fani merencanakan untuk melakukan mentoring ya. Kemudian ada pendampingan juga, ada pelatihan juga. Kira-kira dalam waktu dekat ini mana yang Ibu Fani mau realisasikan terlebih dahulu?
Hmm, sepertinya monitoring ya Ibu. Karena kalau pelatihan, workshop, pasti ya perlu persiapan yang matang dan waktunya tidak sebentar. Kemudian dia butuh biaya juga Ibu. Harus mencari narasumber juga. Juga mungkin lebih nyaman saya akan melakukan lebih dahulu monitoring Bu. Oke, baik. Kalau seperti itu, kira-kira Ibu Fani, adakah eh, rekan-rekan lain yang bisa membantu Ibu Fani dalam melaksanakan mentoring ini? Ada sih Ibu, minta bantuan Bapak Ibu guru di sekolah yang mempunyai kelebihan di bidang IT dan juga Bapak Ibu guru yang sering menggunakan atau model pembelajaran yang sudah bervariasi Bu. Oke, baik Bu Fani. Eh, Berarti nanti Ibu Fani melakukan monitoring ini atau mentoring ini dibantu dengan rekan-rekan sejawat ya, yang tadi Ibu Fani sebutkan. Iya Nah, Bu. Ibu Fani kira-kira mau melaksanakannya kapan? Saya merasa secepatnya Bu. Mungkin minggu depan kah saya akan laksanakan. Saya coba berkoordinasi dulu serta berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya dan mencoba untuk melakukannya, Bu. Oke, baik Bu Fani. Ya, Ibu Fani, dari percakapan kita panjang lebar tadi, dari persoalan yang Ibu Fani sampaikan, kira-kira apa yang Ibu Fani dapatkan dari obrolan kita saat ini? Hmm, dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam memanfaatkan media pembelajaran yang bervariatif, Ibu. Oke, baik Bu Fani. Bu Fani sudah mempunyai gambaran tentang pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke, Bu Fani. Eh, saya tunggu ya. Setelah ini Bu Fani dapat melakukan mentoring. Baik, Bu. Mungkin pertemuan kita kita cukupkan di sini saja dulu ya, Bu. Tadi juga di awal Ibu juga ada sedikit kesibukan. Oke, baik Bu Fani. Terima kasih. Saya senang sekali bisa mendengarkan cerita Bu Fani hari ini. Dan saya senang juga Ibu Fani telah menemukan solusi bagi persoalannya Bu Fani. Oke, baik Bu Fani. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sama-sama Ibu Rahel, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan berbobotnya sehingga saya bisa menggali, mengidentifikasi dan menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Kiranya ke depannya Ibu Rahel tidak bosan-bosan untuk mendengarkan uh, curahan saya atau saya memiliki permasalahan sehingga dapat menemukan solusi yang terbaik. Oke, baik. Dengan senang hati Bu Fani. Halo Ibu. Halo Ibu Oke. Rahel. Nah, halo Pak Is. Apa kabar? Baik Pak Is. Apa kabar juga? Ya, kabar baik, sehat tentunya ya. Eh, Tadi saya ikuti coaching ya, Ibu Rahel sama Ibu Fani. Sebelum berakhirnya kegiatan coaching kita kali ini, saya sedikit pertanyaan pada Ibu setelah pasca observasi kita kali ini. Ya. Eh, yang pertama itu yang saya ingin tanyakan ke Ibu sendiri tentunya, apa yang Ibu sudah lakukan di saat coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu
inginkan. Oke, baik Pak. Seperti yang sudah disampaikan di pra observasi tadi Ya, ya, ya tentunya ya, ya. bahwa ya pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, Tak, ya yakni tentunya. tadi ya, saya menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dari coach, dan yang Ya, ya. terakhir menanyakan tanggung jawab dari si coach. Sehingga Ya. alur tersebut membuat coach bisa menceritakan permasalahannya sehingga bisa menemukan jalan keluar. Jalan keluar. Iya, ya tentu ya. Dari hasil observasi yang Ibu berdua lakukan saat coaching itu saya lihat sudah berjalan dengan baik. Alur yang Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan alur Tirta yang Ibu sampaikan tadi. Juga bisa menggali potensi-potensi dan memberi pertanyaan yang membuat Ibu Fani itu lebih cepat menemukan jalan keluar dari apa yang Ibu Fani alami dari proses coaching tadi. Iya, Pak. Selanjutnya menjadi pertanyaan ikutan yang kedua, itu kompetensi apa yang ingin Ibu Rahel kembangkan lagi dalam berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan atau Ibu jalankan tadi? Oke, baik Pak. Kompetensi yang ingin saya lakukan lagi atau saya ingin kembangkan adalah Ya, saya ya. ingin lebih memahami proses Tirta ini. Sehingga Ya, ya. ketika nantinya saya melakukan proses coaching kembali, Coaching. mungkin dengan orang yang berbeda, saya bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Iya, baik. Baik Ibu Rahel, semoga kedepannya kita melakukan coaching lebih baik lagi dari yang kita lakukan coaching pada kesempatan kali ini. Demikian observasi kita pada hari ini, dan saya akhiri coaching kita pada kesempatan kali ini dengan selamat untuk kita semua yang melakukan coaching. Baik Pak, terima kasih juga atas arahannya, terima kasih juga atas kehadirannya ya, bentuk Ya, kehadirannya dalam proses coaching coaching kali kali. ini. Ya. Kami Kami CGP CGP Angkatan 10 kelas kelas 10.3.8 10.8 dalam dalam demonstrasi kontekstual modul modul 2.3. 2.3. ya Semoga semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.